Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين para alim, para ulama, para masyayikh, para jamaah muhibbin rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah atas rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya. Kembali pada saat ini Allah kasih izin kita untuk bersama-sama berkumpul kembali dalam majlis dan khalaqah yang mulia yang barokah ini dalam rangka kita mengagungkan asma-asma'nya melalui ta'allum, pengajian ilmu maupun zikir dan munajat. Semoga pertemuan demi pertemuan yang terjadi yang kita lakukan ini senantiasa dicatat Allah sebagai amalan makbulan indallah, bermanfaat dari kiamat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing kita, murabbi ruhi, di mana kita selalu berharap akan rahmat dan syafaatnya kelak hari kiamat. Baik, untuk selanjutnya kita sampai kepada Sakhifah 11 di barisan bawah hikmah yang ke-11 ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin mendemo sira. Mendem dalam arti ora kok mendem mabuk. Kuburlah. Wujudaka ing wujud ira fi ardil khumuli ing dalam bumi kang samar, bumi ini samar. Ini bahasa kinayah. Ai fil khumuli tegese ing dalam bumi kang samar. Wa huwa utawi bumi sing samar iku adamus syahrati. Ora anane kondang, ora anane kuncoro, ora anane nek saiki yo viral. Wasyabihi kang den serupaaken bil ardi kelawan bumi. Wa tafnu wujudika utawi mendem wujud ira fihi ing dalam khamul iku alla tata'ata ing yen to ora nandangi sira utawa ora nekani sira asbabas syahrati ing pira-pira sebabe kondang kuncoro bi anta arida kelawan yen to mentoaken sira nafsaka ing awak ira lil manasibi marang pira-pira pangkat derajat atau peringkat wa ghairiha lan liyane manasib mimma bayane saking barang fihi kang iku tetep ing dalemah intisyarus syaiti utawi semu biare sebutan atau gumelare sebutan saut itu suara, jadi kondange suara. Fa in salakta mongko lamun ngambah sira at-tariqa ing dalan ing cara
dalan metode. Ba'da syahratika sakwuse kuncara ira fal wajibu mongko utawi kang wajib alaika ing atase sira iku at-tawadhu adab asyar wa alla tarolan yen to ora ningali sira linapsika maring awak ira maqaman ing siji derajat atau makom wala tarolan yen to ora weruh sira ma ing barang anta kang utawi sira iku fihi tetep ing dalem ma minal manasibi saking pira-pira pangkat wa ghiriha lan ing dalem lan liyane nasib syai'an ing sithik wae ora aziman kang agung syai'an ing suwi-suwi aziman kang agung bal taro balik nikotake sira nah tarogi bisa diartikan menganggap dirimu nikotake ningali atau memandang dirimu anal khaira ing sak temene kebagusan iku fitarkihi ing dalam ninggal ma lakin la tatrukuhu tetapi ne ojo tinggal sira ing ma illa bi isyarati ustadika kejaba kelawan isyarai guru ira duweni mursyid ya guru au biidni ila biidnin utawa kelawan izin ilahiyin kang bangsa ilahi kang bangsa pengiranan maksudnya izin sing bangsa kepengiranan itu krentek sing kuat sing kowe bisa ninggalne sesuatu sing menurut krentekmu iku tur yo apik betone elek summa doroban nulun dadekaken sapa Syekh pengarang kitab mu'alif lidzalika maring mengkono-mengkono istilah dafnu istilah pendem masalan ing dadi contoh bikulihi kelawan pangendikane mu'alif fama nabata fama mongko utawi barang nabata kang cukul apa ma minal habbi saking wiji habbi iki bibit mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa ma iku la yatimu ora sempurna apa najatuhu buahe ma bal yakhruju balik metu apa ma dhaifan kale apes atau lemah musfiran tur kuning pucet kuning la yang tafa'u kang ora bisa dialap manfaat apa bihi tetemune ma al intifa'a kelawan alap manfaat atamati kang sempurna wa idza lam yambut munglan nalikane ora tukul apa ma fal ghalibu mongko utawi lumrahe golep iku kebiasaane biasane iku ayal taqatuhu yen to nutul utawa nutul ya qatahu ki nemoni ing ma apa atau iru manuk pala yang tafa'u mongko ora bisa dialap manfaat bihi apa bihi tetemu lima enten kalimane iki bahasa contoh kinayah. Jadi gini, tentu ini dimulai dari dikawiti mana keterangan yang lalu supaya runtut. Jadi kemarin bahasannya kan setiap amal yang dilakukan itu tidak punya roh bagaikan jasad gelembung yang mati tanpa roh. Nah, sedangkan rohe amal itu adalah sirine ikhlas, wujudnya ikhlas dalam amal itu. Nah, berkenaan dengan ikhlas, ya, di sini dibagi menjadi 3 macam. Karena memang peringkat ibadah, takwaan, amal ibadah itu selalu digolongkan dengan 3 peringkat ini.
entah itu ya ibadah apa saja, selalu begitu. Peringkatnya wong awam, wong khos, terus khawasul khawas. Atau dalam bahasa kemarin peringkatnya wong ahli ibadah atau abid atau obat. Terus kedua peringkatnya wong muhibbin atau peringkatnya wong muqarrabin. Istilahnya beda-beda. Enek muqarrabin, muhibbin. Nah, terus peringkat terakhir tentu peringkatnya wong arifin atau disebut khawasul khawas. Itu peringkatnya wong arifin, wong bener-bener yang wis ma'rifah. Nah, ikhlasnya wong awam ini gini, wis nguni wong awam ini aja terus masuk awak ini biasanya kelasku gini. Durung tentu. Kadang kala malah awak dhewe urung teko kono. Ngene. Yaitu selamatnya ibadah kita dari rasa riya, pamer. Itu tidak. Sing jelas maupun sing khafi. Selamat di ibadah kita dari rasa pamer, rasa riya. Riya ini tentu macam-macam ya. Riya krono memang ibadahnya jaluk disembah, di suara ape, di lem, di wah. Ada pula sing khafi, kelihatannya ibadahnya memang lillahi ta'ala, tapi di balik itu dia sangat berharap, tendensius lah istilahnya, tendensius sekali, sangat berharap akan sesuatu yang mesti bisa dicapai menurut dia. Nah, ini sing rodok samar, riak sing rodok samar. Meskipun itu sudah masuk kategori ikhlas, tapi ikhlasnya pada tingkat dasar. Nah, karena masih kental sekali, kelihatan sekali ingin mendapatkan hafdzun nafsi itu. Hafdzun nafsi itu bagian dirinya sendiri. Ibadah nih pengen selamat, berarti kan jane mikirnya dirinya tuh. Dirinya pengen selamat, tapi ibadah pengen mendapatkan sesuatu. Yang mendapatkan kan dirinya sendiri. Itu namanya hifdzun nafsi, hafdzun nafsi. Bagiannya diri. Cek mikir awakmu jangan. Nah, itu cek ikhlas yang tingkat dasar. Kemudian tingkat yang kedua ini ngibadah yang dilakukan benar-benar lillahi ta'ala hanya karena ijlalan wa ta'ziman, untuk mengagungkan dan menghormati, ya, mengagungkan Allah. Yes, tidak ingin wis. La liqasdi sawab, tidak ingin mendapatkan pahala, juga tidak karena ingin lari dari siksaan. Tidak ingin mendapatkan pahala, juga tidak karena takut siksa. Nah, ini kan wis koyo wis tuwenan ikhlas. Tapi tetap cek nomor loro. Cuma ini aku mau ya benar lillahi ta'ala, ternyata masih ada yang lebih tinggi daripada itu, karena dia melakukan itu masih ada rasa dia yang melakukan. Itulah ijlalan wa ta'dziman, itu janjinya agung. Aku lakukan ini semua untuk mengagungkanmu ya Allah, tidak ingin mendapatkan pahalamu, tidak pula ingin lari dari siksaanmu. Seakan-akan kan tinggi tuh. Ternyata kalau ditelusur ternyata masih ada keakuannya. Ya tak? Oh, cek gue yang lakoni. Bukti nih untuk tingkat ketiga ini, ya tak? Tingkat ikhlas yang ketiga, tingkat arifin, yaitu dia melihat hanya Allah semata yang bergerak, yang diam dalam kegiatannya. Jadi sing bergerak itu ya Allah, yang mendiamkan dia itu juga Allah, sing ngucapno dhek ya Allah, sing memperlihatkan dia matane lihat itu juga Allah. Jadi tanpa merasa dia ada,
Ini syuhudu infiradil haq. Jadi memandang hanya esanya Allah yang berperan. Dianya nggak ada sama sekali. Nah itulah baru kelihatan bahwa yang kedua tadi, oh ternyata cek kalah karo iki ya. Ki mau kata wis hebat, ternyata masih kalah karo iki. Nah, untuk mencapai peringkat-peringkat ikhlas itu terus tentukan ada cara, solusi. Tidak mudah untuk didapat. Di sini Mbah Yai Musoneb memberi solusi buat kita. Idfin wujudaka fi ardil khamul. Khumul. Nek pingin mencapai derajat sing kaya ngono. Ibaratnya nek kamu mempunyai rasa bahwa kamu itu ada. Itu tanam, kubur dalam-dalam. Kubur dalam ibaratnya digambarnya bumi yang sepi. Kuburlah dirimu di tempat yang sepi, benar-benar sepi. Artinya di sini digambarkan dengan bumi yang sepi itu artinya tidak ada unsur yang berbau ketenaran, potensi wah, tidak ada. Jadi andaikan kita ngibadah, andaikan kita ngaji, ini ya semata-mata karena itu wajib, perintah dilakukan, sing larangan ya ditinggalkan. Ora kok untuk mencari ketenaran, untuk supaya diwahwong atau mungkin jauh dari itu, tapi masih ada supaya yang lain yang ketoknya sama. Nah, karena kalau kita ngaji, ya sudah, ngaji itu perintah. Jangan kita berpikir bahwa kok piye nek harus nglakoni. Jirene amali bait ilmu iku nek gak dilakoni ancamane gede. Benar kan? Ya, itu berarti kan masih ada hadzunis nafsi tadi, masih ada lagi. Kita dituntun Allah untuk bisa hadir di tempat ini sudah suatu anugerah besar. Nggak usah kita nuntut Allah lagi. Tapi yang ikuti amal. Itu sudah anugerah besar yang mesti kita harus syukuri. Itu aja sudah. Untuk selanjutnya urusan sana lagi sudah. Sudah urusan sana lagi. Nggak usah kita berpikir ya macam-macam. Jadi kalau di komentari wong kayak macam begitu, lalu kita bereaksi dengan macam-macam, nanti justru kita yang salah. Gitu kan? Justru kita yang salah. Anggapannya netral ini mau. Jadi kembali kepada ardul khumul tadi yang dimaksud dengan bumi yang sepi, yaitu adamus syahrah, tidak adanya unsur ketenaran. Sudah seringkali saya sampaikan, nek ngibadah iku iso hindari dari potensi-potensi sing diwah-wong. Nah, untuk mencapai ini kan goleo jenis ibadah sing ya sepi. Tempatnya sepi, juga jauh dari keramaian, ya satu-satunya ya menyendiri toh, menyendiri. Terus wadafnu wujudika fihi, yang dimaksud dengan mendem, mengubur wujudmu itu artinya alla tata'atu asbab syahra. Janganlah kau datangi, janganlah kau penuhi, janganlah kau lakukan sebab-sebab yang membuat kamu jadi kondang, jadi viral. Ini yang perlu dicermati betul. Piye supaya ibadah iku ora ketokan wong. Ikan wangel kan. Karena ada ibadah yang mesti dilakukan bersama-sama, kayak jamaah, ya, kayak ngaji.
Oke, jenis sing ini mungkin nggak bisa kita hindari, ya kita tetap berjalan. Tapi satu sisi kita harus punya jenis ibadah sing sifatnya benar-benar menyendiri. Jadi Mbah Yai kayak solusi ini. Carane kowe supaya ikhlas tenan, yaiku kuburlah dirimu itu. Jangan sampai dikenal orang. Ibaratnya ngono wis. Termasuk ibadahmu model apa saja, jangan karena pingin dikenal orang. Caranya piye? Jangan kau datangi, jangan kau penuhi sebab-sebab sing membuat kamu jadi tenar, jadi viral. Ya, sekarang ini umumnya viral. Gitu. Ngaji ini gak jamaah oke ora marun. Gitu. Ya acara kudu acara yang skala besar di lapangan. Gitu. Kudu ditekani wong oke. Sampai anu akhirnya dungone mbek nangis-nangis. Nangis iki mergo dibayar. Gitu. Padahal nek ndonga dhewe ini gak nangis. Ini potensi-potensi menyebabkan asyahra yang menyebabkan syahra. Sing ngono ki hindari. Isa orang gitu. Bi anta'rida nafsaka lil manasib, dan jangan pula kau hadapkan dirimu pada daerah-daerah atau tempat-tempat atau amal-amal yang membuat kamu itu seakan-akan mempunyai peringkat. Bi anta'rida nafsaka lil manasib wa ghairiha. Padahal ya, ini kita memang perlu cermati betul. Satu sisi kita dituntut untuk meningkatkan ibadah karat supaya makom kita tambah naik. Tapi tidak serta merta begitu. Artinya ketika kita mendapatkan makom itu bukan target kita. Gitu. Jadi jangan kau hadapkan dirimu pada sesuatu derajat makom. Apalagi kalau kita menunjukkan suatu amalan kita supaya orang mengerti, oh itu amalannya tingkat tinggi loh misalnya. Nah, maksud tujuan saya begitu sudah termasuk manasik. Gitu. Kayak ini ngaji ini potensinya gede banget. Ngaji apa nih kan? Hikam lah. Supaya mau nganggep, ikut tingkat tinggi gitu hikam. Hikam lah, gini terus. Nah ini kan manasik. Ini yang perlu kita benar-benar cermati. Terus mimma fihi intisyarus saut, termasuk yaitu intisyarus saut iku sumebare swara. Eta maksudnya yo kadang disiarkan secara online. Nek niatnya iku krana nilai dakwah, eta ora padha. Tapi nek niate krana supaya ben kondang, iki lho. Ben tenar. Ini sing salah di situ. Ya, emang itu berhati-hati di situ. Ternyata letaknya di niat aja. Gitu. Intisyarus. Apa mana nih kayak mental kita ini wis jenenge ngaji malam Sabtu kan sudah berjalan bertahun-tahun. Kadang nih gak di-share ngono ya. Cocok gampang. Lali aku sepurane ora buka WA. Wis di WA bareng ora buka. Tapi ngono kan ora termasuk intisarus saut gitu. Karena niatnya memang saling mengingatkan dakwah. Sing ngono ki ora apa-apa. Makanya pimpin tetap kita harus hati-hati dengan niat yang ada. Seperti tadi disebutkan katanya, untuk mencapai cara seperti itu tidak ada jalan lain kecuali ya butuh mencari waktu yang sepi, termasuk tempat yang sepi. Ya dah, no. Ya bisa saja kita melakukan itu di tempat yang ramai, tapi kan perlu perjuangan, tidak mudah. Tapi meskipun demikian, tidak semua yang nyepi itu niatnya ngono ki mau. Ya, yo anek sing
nyuwupi nggone kok waduh kok guri kono. Tapi satu sisi dia beranggapan memandang dirinya ada sesuatu. Aku ning kene iki diam-diam kemungkinan konangan. Ini kan. Tapi di satu sisi yang wong ngomongi sing urung dolan nggonku ku awakmu tok. Ngene iki maksudnya piye iki? Nggone nggo guri. Tapi ada niat sesuatu yang kelihatan sekali. Jadi ternyata tidak semua yang nyepi, orang yang nyepi itu masuk kategori khumul. Tidak masuk kategori idfan wujud dan nafsika. Tidak termasuk orang yang mengubur dirinya, wujud diri. Saya ngono. Nek ini ki umpama kita bayangkan wong sing wis makom ngene iki ya biasanya. Wong iki bener-bener bayangan saya lagi. Soalnya ada sosok yang mungkin saya pernah kenal. Itu tingkat mungkin sudah sampai di sini. Pokoknya bener-bener gak gelem dikenal wong. Amalannya saja gak kelihatan. Kalau sholat normalnya wong sholat wah jamaah ya jamaah, ya wiridan wae tahlilan ya ikut tahlilan. Tapi di sisi lain punya keistimewaan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau lumrahe wong umum pamane waktune ada tarian untuk masjid ya ikut tetap biasa. Tapi di sisi lain selain itu dia punya yang bagaikan ardul khumul itu ada dia. Nah, karena sudah tingkatnya di situ. Gitu. Nah, sekarang gini. Fa in salakta tariqa ba'da syahratika, sekarang andaikan kita umpamanya ngaji ini, sebelum ngaji ini ternyata sudah kondang, wis tenar wisan. Wis memang orangnya sudah wis kondang. Entah dalam sisi namanya, dalam sisi keilmuannya, dalam sisi hartanya, bagaimana ya? Untuk mengubur diri dalam arti ora kuncoro nggak viral itu susah, karena sudah kadung dikenal orang. Jadi setiap perilaku, setiap orang pasti sudah banyak disoroti orang. Kayak iso kon delik. Nek ngono piye? Fal wajibu alaika at-tawadhu. Maka bagimu wajib tawadhu. Wis kadung kondang, wis kadung terkenal, ya apa ya? Ya nek ngono satu-satu jalan ya tawadhu. Harus bisa membunuh rasa kesombongan. Terus carane piye? Allah tara li nafsika maqaman. Siji bicaranya. Jangan sekali-kali memandang dirimu punya makom, punya kedudukan. Ucita. Terus wala tara ma anta fihi minal manasibi wa ghiriha. Dan jangan sekali-kali kau memandang bahwa dalam dirimu itu ada bagian dari orang-orang arifin itu. Saya ini diam-diam begini ya termasuk golongan mereka. Nah ini berarti kan memandang dirinya ada sesuatu yang diandalkan. Siji ya caranya tawadhu ngono mau. Ini enggak mudah loh. Masa sing ngomong ini baru belajar kabeh. Siji caranya tawadhu, jangan sekali-kali memandang diri ini mempunyai makom. Maksudnya mempunyai derajat. Aku nek ndelok ngene iki ngajiku ya sarafika. Ini iki berarti aku mulai bab sing kedua kae. Umpamane ngono ta, umpamane. Cara ikhlas paling ya kelas kedua iki paling. Wah, ini berarti dia mempunyai pandangan dirinya ada makom. Dan ini enggak boleh. Lepas perasaan itu. Kemudian yang kedua, ya aku mau jangan sekali-kali kau menganggap dirimu mempunyai bagian dari kemakrifatan itu, dari golongan itu kemakrifatan. Karena bal tara annal khaira fi tarkihi, dan mestinya sebaiknya apike
perasaan-perasaan itu tinggal semua. Rasa-rasa yang ada di situ tinggal semua. Isbangke mlaku apa enake lho. Wayahe ngaji ya ngaji, engko memang tuntut beramal ya beramal. Ngono wis. La tatruku illa bi isyarati ustadzika. Jadi akan tetapi jangan sekali-kali meninggalkan sesuatu yang sudah berjalan, sesuatu yang sudah ada, yang sudah menjadi kebiasaan, kecuali dengan isyarahnya ustadz atau guru kita. Yes, kita ngaji guru niki. Entah. Nah, memang selama ini ada sesuatu yang sudah berjalan tapi kok ujung-ujungnya keliru, jadi tinggal. Kiranya yang sesuai ya ditinggal. Karena kita sudah punya isyarah dari guru kita. Ya, karena ngaji kitab ya guru ini kitab. Karena kita dulu ngaji juga melalui guru. Kecuali kita memang di bawah naungan atau bimbingan seorang mursyid langsung atau guru yang membimbing kita. Ya silakan, harus mengikuti petunjuk dari gurunya. Iki saya kira lakoni, saya kira coy. Iki lakonono saya kira aja. Ya kita harus ikut. Jangan mendahulukan perasaan kita. Wah, padahal itu cocok saja. Tapi kok malah meninggal. Biasanya sesuatu yang cocok oleh nafsumu itu justru sing salah. Pemane nek tingkatan awak dhewe iki biasanya amalan-amalan sing cenderung diamalni kan sing hubungannya karo kelancaran rezeki. Biasanya ini kan kuwi to. Ora mikir niku piye to peringkat ibadahku iso naik ya. Angger dikek amalan iki lho supaya lancar rezekimu tuwunanan. Au bi idnin ilahiyin. Nah, ini atau dengan izin kepengiranan, izin ketuhanan. Artinya hati ini pas cocok datang begitu saja. Ini namanya ilham ilahiyah, izin ketuhanan. Tapi ya, tentu sudah dipertimbangkan dengan berbagai macam pertimbangan ilmiah, ilmu yang ada. Ora kok asal-asalan. Iki menurut rasaku ngene lho, Pak. Iki apa ya sing disebut izin ilahiyin iki piye? Ya ngono iki kan belum tentu, soalnya enggak didasari dengan keilmuan. Terus ngene. Kena apa Mbah Yai ini? Mbah Yai sing aran kitab ini memakai istilah gawe contoh dengan bahasa ardun khumul, ya, pendemlah dirimu, wujudmu di tanah yang samar, yang benar-benar sepi. Kenapa hanya pakai istilah begitu? Benar. Maksudnya begini, Mbah Yai ini ingin mengajak kita berpikir seperti contoh, fama nabata al-habbu mimma lam yudfan la yatimmu nadatu. Sebuah atau sebutir biji, entah itu biji jagung kan, jagung atau deli apa saja, kalau ditanam, cara tanamnya tidak dipendem, tidak ditanam gitu, maka tumbuhnya tentu tidak sempurna. Mestinya nek corone wong tandur ya, menanam itu kan sedikit ditancapkan kan, ya, ditanam lah, belum ditanam. Entah itu sebatas berapa senti gitu, tetap ditanam. Kemudian nek wong ngono malah dikowaki terus digejik terus ditanam terus lagi diuruh. Ya, baru ditimbun tanah sedikit-sedikit. Ya, itu nanti tumbuhnya bisa kuat ya, sempurna. Ya, muncul tumbuh harus bisa jadi sempurna. Beda dengan biji yang kita buang begitu saja di tanah, nanti dia tumbuh juga, bersemi dan tumbuh memang, tapi seminya tumbuhnya tidak sempurna sesempurna yang ditanam. Andai kan itu nanti besar, buahnya pun juga nggak sempurna.
Itu pun kalau tumbuh dan berbuah, sehingga tidak bisa dianggap manfaat. Nah, itulah gambaran iman, ibadah kita, keilmuan kita ngono mau. Nek keilmuan kita apalagi keimanannya baru sedikit, ya toh, agak ngambang-ngambang. Ibadahnya juga baru sedikit, pengetahuan ilmunya baru sedikit. Wis ngambang terus, ya toh. Nah, artinya ngambang itu wis terkenal, wis viral, wis kondang, wis apa mana diketok-ketok nih. Ya toh. Takutnya itu tidak bermanfaat dan gampang dicucuk manuk. Bahasane Mbah Yai kan ngono to, nek gawe contoh. Ya ta. Nek enek biji jagung, begitu ditanam tidak ditancapkan ya. Asal diletakkan begitu saja. Dia mungkin bersemi, itu pun kalau tidak keduluan manuk. Nek keduluan manuk gak ditucuk manuk wis selesai. Nah, iman kita yang ngono, pengetahuan kita yang ngono, ibadah kita yang ngono. Belum apa-apa sudah ditenarkan. Khawatir nanti dicucuk manuk. Bila maksudnya dicucuk manuk itu dibegal karo setan. Dibegal setan, dibegal iblis, dibegal kerakusan, dibegal keriaan. Jadi enggak sampai berbuah. Enggak sampai berbuah. Itu gampangannya koyok neh gawe gambaran ngono Mbah Yai. Ngono. Kita baca lanjutannya. Wa kadzalika lan kaya mengkono habbun biji mau. Begitu juga biji koyok dene biji mau asaliku utawi wong kang ngambah akhirat. Salik itu ya murid. Idza ta'ata iku nalikane nandangi sapa salik asbab syahrati ing pira-pira sebabe kondang, sebab-sebab yang menjadikan dia jadi kuncoro, jadi kondang, jadi tenar fi bidayatihi ing dalam kawitane salik iku kola kiti mukola mongko kiti ya kola mongko kitu apa ayaflaha yento selamat sapa salik fi nihayatihi ing dalam pungkasane salik. Ya ngono. Oke, mungkin awalnya dia lancar karena masih bisa mengendalikan ini. Iki aku mulai kondang. Maksud wong tadi wong kondang itu tetap tawaduk ya. Jadi ibadahnya ikhlas. Oke. Mungkin di awal-awal masih selamat. Ya, masih selamat. Tapi qalla ayyaflaqa fi nihayati, maka sedikit peluang untuk selamat ketika di endingnya, di akhirnya nanti bisa-bisa ya jatuh. Makanya PP tetap susah untuk bisa selamat manakala kita sudah memperlihatkan diri sendiri dulu. Belum apa-apa sudah menampakkan ibadah, menampakkan kebisaannya, keilmuannya. Wa biqadri tahaqquqihi, dan sebab kelawan kadar kenyataane salik biwasfil khumuli kelawan sifat nyaman ya tahaqqaq mongko dadi nyata, jadi jelas lahu ketune salik apa maqamul ikhlasi, maqame ikhlas. Fama beni amrihi mongko utawi bangunane urusane salik bil ibtida dan kawitane iku alal fawari ing atas lumayu minal khalqi saking makhluk wa ikhmali dzikri lan nyamarake sebutan wa tami khubi syahrati lan ora anane demen pencara kata idza faniyatan, sehingga nalikane entek apa asaful pira-pira sifat syarik wa baqiyan tetep apa biru tetep sapa syarik biro-biro lawan pengiran syarik karena mongko ana sapa syarik iku ma'amulahu sertane bendolone syarik insya'a jika ngersakake sapa Allah
adharahu ing nglahirake sapa ing syarik wa in sa'ala lan ngersake sapa Allah akhfahu maka nyambarake sapa Allah ing syarik. Iki kaya ngene mau ya intine wong nek urung apa-apa keburu kuncara utawa ngetok-ngetokne amane ya iku tipis sekali selamete. Ada harapannya tipis sekali bisa selamat. Akeh-akeh ya tetap saya ingin ya. Mungkin ada timbul pertanyaan, memangnya kenapa toh kok tenar kok gak oleh? Karena di situ tempatnya atau banyaknya potensi penyakit-penyakit amal. Sing sombong, sing riya, sum'ah, takabur ning kuno kabeh. Ada di situ semua. Tur maneh ngetokno kaya ora ikhlas. Kaya ora ikhlas, ngetokno banget. Dadi ibadah iki nek ora ketok ora marem deh. Sedekah nek ora dicatet ya bener dhek muni aja catet hamba Allah aja. Ketoke hamba Allah tapi nek gak dicatet dhek ya muring. Bahasane hamba Allah. Sing muni hamba Allah lan awakmu. Tapi Gusti Allah ngakoni hamba apa ora? Ini kan kadang-kadang enek mana sih model gini mau Siti memang dia itu dari awal pertengahan hingga akhir meskipun toh di bumi yang khubul atau di tempat-tempat yang sepi atau dia jadi kondang sekalipun dia tetap stabil selalu bersama Allah ya? Dan harapannya dia intinya andaikan Allah mau mengviralkan dia, menampakkan dia, silakan. Andaikan Allah membuat dia tetap samar gak kelihatan oleh orang-orang, ya silakan. Yang model begitu kan jarang ada. Maksudnya dia lepas benar-benar lepas gitu. Pokoknya ibadahku jenisnya begini, bentuknya begini, terserah Gusti Allah, mau ditampakkan silakan, mau tidak ditampakkan ya silakan. Ini kan bentuk kepasrahan total. Yang begitu. Insya'a darahu wa insya'a akhfahu. Silakan aja. Yang penting dia selalu bersama Allah. Itu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Abil Abbas. Qala berkata sapa Sayyidi tuan kita Abul Abbas ya Syekh Abdul Abbas qaddasallahu sirrahu semoga Allah membersihkan mensucikan hati beliau apa itu tadi man akhabba dhuhura fahuwa abdul dhuhur ini wa man akhabba khulfa'a fahuwa abdul khulafa wa man kana abdullah fasiwahu alaihi adarahu au akhfahu bahasane wenak man sapane wong utai sapane wong iku akhabba demen sapa man al-zuhura ing zuhur ing perkara-perkara sing kelihatan bahwa mongko teman iku abdul zuhur dia sebagai hambanya perkara sing hanya sing ketok waman utai sapane wong iku akhabba demen sapa man al-khulafa'a ing kepemimpinan bahwa mongko utawi man iku abdul khulafa jadi hambane pira-pira pemimpin ya khulafa wa man utai sapane iku kana ana sapa man iku Abdullah hambane Allah fasawaun alaihim fasawaun mongko iku padha alaihi ngatasi man ayat haru utawi yen to mertelake ing sapa Allah ing man au afahu utawa nyamarake sapa Allah ing man. Ini ngendikane siapa ya tuan kita Abdul Abbas kata sallallahu bahasanya mana barang siapa yang masih suka dengan amalan-amalan dohir maksudnya amalan itu tetap dia ingin yang kelihatan
maka dia juga hanya sebatas hambanya itu. Cara mana maksudnya makomnya di situ, masih di situ. Ya. Padahal ini barang siapa yang mencintai khulafa itu jadi pemimpin, maka dia juga jadi hambanya pemimpin itu. Hamba untuk menjadi pemimpin. Tapi barang siapa yang menjadi hamba Allah, lagi ibadah ya pokoknya dia menduduki posisi hamba Allah, maka sama baginya, entah Allah mau memperlihatkannya atau Allah mau menyamarkan dia, dalam hatinya sama. Aku ibadah ini ya memang perintahnya Allah, aku belajar ya karena perintahnya Allah, aku jadi ibadah ini karena iki makamku iki. Ini kok Allah mau memperlihatkan silakan, atau Allah tidak mau memperlihatkan juga silakan. Maksudnya memperlihatkan ini, Allah mau memperkenalkan hamba-hambanya yang lain kepadaku ya silakan. Andaikan nggak ada yang kenal saya pun juga nggak apa-apa. Kalau bahasa lain begitu. Jadi stabil. Itu tontonannya hamba Allah. Memang ya kadang posisi seseorang itu tergantung pada suasana hatinya. Di saat ia senang di situ, maka kelihatan sekali dia baru peringkatnya di situ. Nah, senengane ngamal sing sifatnya ketok. Gitu. Koyok nek jamaah segepang ya. Kayak nek apa kumpulan-kumpulan wiridan atau tahtimul Quran ngono ke sergap banget. Kata. Tapi di sisi lain nek ibadah lain nggak punya sama sekali. Ibadah sepi ngono enggak nek. Mau sholat Quran dhewe ya ora tahu. Salat malam ya ora tahu. Pokoknya salat nek gak kumpul wong ya ora tahu salat. Ngono. Gak duwe bagian lain. Maka di posisi itu pula dia adanya. Dalam pandangan Allah juga di situ. Senengnya ngono tak mari. Nah, mana nek wong sing seneng duwe kepemimpinan, maka dia ya tentu akan diletakkan di situ. Di tempat di mana dia di bawah pemimpin.